Ya, sudah masuk. Hai Ci, Hai Dea, hai, apa kabar? baik. Kamu apa kabar di sana? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Di sini di Jakarta aku udah 4 bulan gak pulang, Ci. Sibuk ya? Awalnya enggak, awalnya kan kayak semua kerjaan batal ya. Tapi ketika apa lama-lama kan kita menyesuaikan nih, mulai ada kelas online dan lain-lain. Akhirnya ini deh, mulai ada kesibukan. Gimana Oke. Cici? Iya, kalau di sini sih kami masih zona merah sih. Situasi di sini Masih juga. PSBB kah di sana? Gimana? Masih PSBB kah? Ada pembatasan ini nggak sih? Kayak di Iya, Jakarta? masih masih beberapa instansi masih diliburkan juga, sama sekolah-sekolah kan belum masuk. Jadi Iya. masih WFH juga, Uh-uh. masih itu sih. Tapi memang dari beberapa yang positif itu sudah banyak yang sembuh sih. Syukurnya gitu kan. Alhamdulillah. Sudah semakin banyak yang berkurang lah yang ini. Jadi Iya, bisa iya, gitu. iya. Oke Apa sih Dea, kabar? kita udah mau gabung di waktu kamu sibuk banget, tapi masih mau menyiapkan waktu untuk kegiatanku Enggak ini. lah, Makasih. enggak lah, nggak sibuk. Iya, jadi Udah ini lama nggak ngobrol juga. oh, oh banget ya. Jadi itu kayak kemarin judulnya itu ya, bersahabat dengan situasi sebuah dilema di tengah pandemi. Kayak yang dia tahu juga kan. Ini ngobrol aja sih kita. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kasih tanggapan, mau kasih pertanyaan kan, langsung aja nanti. Jadi kita sambil Iya, jalan aja gitu kan. oke. Jadi aku pengen tahu lah pendapat Dea sendiri terkait situasi sekarang ini di mana kita dituntut ini setidaknya untuk jadi bukan melawan ya, kita bukan melawan lagi situasi sekarang ini, tapi kita dituntut untuk bisa berdamai, bisa Yes. bersahabat dengan situasi sekarang ini gitu kan. Jadi kalau Dea sendiri ini gimana sih menyikapi situasi sekarang ini? Kita kan sama-sama manusia ya, Ci. Pasti di awal kata melawan itu agak mulai muncul nih di awal. Kayak Nah, kita mulai betul. merasa nggak nyaman, kita mulai merasa kayak situasi ini terlalu mengancam kita, sehingga kita merasa kayak nggak bisa nih begini. Nah, tapi sampai pada akhirnya kita udah di tahap yang kita ini nggak bisa melawan, dalam artian nggak ada pilihan lain selain bisa berdamai sama kondisi dan situasi sekarang. Sedangkan kan kita tahu ya Ci, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan masa Benar. pandemi ini menurut aku masuk ke hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadinya Iya. kayak nggak ada pilihan lain selain kita berusaha berdamai dan menikmati situasi pandemi seperti ini. Gitu sih Ci. Kalau Cici gimana? Iya sih benar banget karena kan ini di luar kemampuan kita ya. Ya, Semuanya mengalami. Jadi bukan hanya kita pribadi gitu kan. Kalau menurutku ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus tetap berdamai dengan bersahabat dengan situasi sekarang ini kan. Kalau dia betul. sendiri sekarang sedang mau masuk new normal nih. Gimana nih tanggapanmu tentang new normal nih? Kalau di Jakarta mungkin sudah ya. Di Jakarta kita hari ini banyak kantor yang sudah masuk, tapi memang banyak juga yang menerapkan shift 50% WFH, 50% WFO. Jadi nggak 100% masuk. Lalu kayak kendaraan dan lain-lain juga belum 100% tersedia, kayak masih ada beberapa kendaraan transportasi umum yang dibatasi. Cuma kalau berkaitan dengan new normal sendiri, mungkin pandeminya akan bisa selesai. Tapi kalau menurut aku perubahan ini akan bertahan lama atau bahkan menetap di hidup kita sekarang. Jadi kayak bisa-bisanya kita harus bisa beradaptasi nih dengan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Karena itu sih yang paling penting kan. Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, yang ada malah kita stres ya, merasa Yes. tertekan. Mungkin yang penting juga dengan situasi ini adalah kita tetap
menerima ya Dea ya. Iya. Harus tetap menerima situasi ini. Ketika kita tidak bisa menerima ya kita akan kesulitan sendiri kan. Mungkin Betul. aku masih sering nih beberapa kali misalnya di sini sendiri nih ketemu orang-orang yang mungkin di jalan itu nggak pakai masker ya, kita kadang mau negur juga kadang nggak nyaman sih ya kadang gitu. Tapi ya kalau saya pikir ya mungkin kita mulai dari diri kita masing-masing ya Dea ya, sebelum orang lain, karena kadang mungkin kita tidak bisa ngatur orang lain kan. Kalau di sini itu masih beberapa yang saya lihat itu memang kalau pergi itu nggak pakai masker seperti itu. Jadi sebenarnya ada rasa khawatir sih dari kita, jadinya kan ngelihat orang lain kok kayaknya menganggap ini remeh gitu kan. Nah seperti itu mungkin kalau di tempatku sih memang karena belum new normal ya Dea. Jadi salah satu di Kalimantan Timur, di kabupaten kami sendiri itu belum masuk ke new normal gitu kan. Jadi hanya ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang memang sudah menerapkan new normal itu. Tapi kalau di tempat kami belum, karena kemarin kan masih banyak yang positif-positif. Tapi sebagian masyarakatnya itu karena kan sudah ada isu ya, isu new normal. Sepertinya sudah mulai berani seperti itu. Jadi seperti bank itu sudah mulai dibuka, terus samsat juga sudah mulai dibuka. Tapi ya itu tadi untuk beberapa individu mungkin menganggap bahwa sudah biasa aja gitu mungkin ya, sudah, jadi keluar pun mereka nggak pakai masker gitu, padahal yang kita tuh merasa was-was sih sebenarnya ngelihat itu. Pasti. Tapi kalau di sana sendiri gimana dia kondisi di sana? Nggak beda jauh Ci sama di Kalimantan Timur. Di sini pun walaupun sudah dinyatakan kita lagi ada di masa transisi menuju new normal, banyak juga orang di jalanan tuh juga yang nggak pakai masker, banyak juga yang pasti berkumpul gitu di jalanan gitu tuh juga masih banyak. Aku sih pribadi setuju sama tadi Ci Erin bilang, kayak kita itu sekarang udah nggak bisa lagi berlama-lama tidak beraktivitas gitu ya, karena ternyata roda perekonomian pun terpengaruh dan lain-lain. Jadi kuncinya adalah ya kita harus kayak tadi Cherry bilang, kita harus jaga-jaga sendiri, harus siap-siap sendiri, harus jaga jarak sendiri. Pokoknya harus lebih aware dan lebih sadar bahwa situasi ini tuh sebenarnya belum pulih 100% gitu. Iya benar-benar. Karena memang ada sih mungkin beberapa orang yang kaget ya dengan situasi seperti ini. Jadi ada yang terlalu parno sih Dea, yang terlalu itu berlebihan. Ada yang seperti itu. Saya pernah ketemu yang seperti itu. Sebenarnya saya juga ya sebenarnya kita mengerti dengan situasi sekarang ini. Tapi menurut saya pribadi kalau kita terlalu berlebihan kan juga tidak baik gitu kan. Kondisi mental kita nanti malah kita jadi semakin panik seperti itu. Ya lebih baik ya mungkin kembali ke pribadi masing-masing lagi, tapi kita kan tidak bisa mengingatkan dia juga kan, karena itu saya ketemu ibu-ibu yang memang takutnya luar biasa untuk dekat-dekat saja itu, pokoknya jaga jarak luar biasa, dan ya begitulah namanya, mungkin tiap orang kan beda-beda ya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing lah ya. Kalau tipsnya dari Dea nih gimana kira-kira nih? Tips untuk apa nih? Untuk masuk ke new normal nih kira-kira gimana nih tips terbaik dari Dea nih? Kalau aku pribadi, yang pertama jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan diri sendiri. Kayak misalnya mulai dari cuci tangan, terus juga pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana. Kalau di Jakarta nih mungkin agak-agak beda dikit. Kita tuh kalau bisa sedia helm sendiri. Jangan pakai helm ojek online, karena kan kita nggak tahu siapa pakai itu. Terus kalau bisa kita juga bawa spare masker 2, karena kan masker kain itu cuma bisa bertahan 4 jam kan sebenarnya. Selebihnya kalau menurut aku teman-teman udah jangan mulai jangan parnoan juga, jangan ke bawah psikosomatis juga, dalam artian kayak ngelihat orang bersin langsung ngiranya dia corona, kan enggak juga. Jadi kalau aku pribadi mendingan teman-teman, satu, benar kata Ci Erin, fokus sama diri dulu, dan yang kedua ya tetap bersosialisasi seperti biasa tapi dengan jarak, kan bedanya gitu. Iya benar banget, setuju ya. Iya. Kita dulu lah bagaimana kita bisa menanggapi situasi sekarang ini ya. Karena kalau tidak diri kita susah. Mungkin yang pertama tadi kita sadar diri kalau dari aku ya.
terus Iya. tetap peduli juga sih, karena kita harus tahu situasi juga, bagaimana caranya kita peduli, karena seperti yang kita bilang tadi, ini tuh bukan hanya terjadi di daerah kita, bukan Ya, terjadi di rumah kita gitu, tapi semua orang mengalami. Mungkin seluruh dunia. seluruh dunia, benar. Mm-mm. Mungkin awal-awal kita ngerasa nggak biasa ya, kemana-mana harus bawa hand sanitizer, terus kemana-mana itu pulang dari bepergian itu harus cuci tangan, harus langsung Ya, ganti baju gitu. Karena kalau di tempat kami di sini sendiri tuh, di mana-mana misalnya mau pergi ke bank ya, di bank itu depannya sudah disiapkan tuh tempat cuci tangan. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu di tempat-tempat ini sudah disiapkan. Jadi begitu kita keluar dan sebagainya harus langsung cuci tangan. Yang mungkin awalnya kita nggak biasa ya, tapi pelan-pelan kan akhirnya kita terbiasa dengan situasi itu ya. Yang ya, awalnya kita risih sih sebenarnya kan, nggak nyaman, tapi akhirnya ya bisa juga sih. Kalau saya juga, mungkin kita tetap harus cerdas gitu ya. iya, Cerdas dalam hal ini, bagaimana kembali lagi, kita harus bisa memikirkan atau memanfaatkan apa ya, daya pikir kita lah, apa yang harus kita lakukan ya. Kayak Dea ini, pasti kamu banyak kerja dari rumah juga kan, bagaimana iya. caranya tetap bisa pekerjaannya tetap berjalan dengan baik kan pasti, atau ada kendala nih ya? Itu yang sangat amat menantang sih, Ci. Jadi di awal-awal aku karantina di rumah aja, itu tuh hampir semua job aku cancel, semuanya ditunda, sehingga aku ada kekhawatiran di mana terus aku mau makan pakai apa nih kalau misalnya pekerjaan seret begini gitu ya. Cuma Benar-benar. benar kata Ci Erin tadi, kayak kita mau nggak mau harus memanfaatkan kemampuan pikir kita ya, kognitif kita harus diaktifkan gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Akhirnya aku percaya sih, mungkin teman-teman juga percaya ada the power of kepepet gitu ya, Ci. Ya benar. Ketika kita udah kepepet justru malah banyak ide kreatif yang muncul. Nah di situ aku mengalami itu sih, dimana di situasi pandemi ini akhirnya aku putar otak apa ya yang bisa aku kerjakan. Akhirnya aku mulai bikin-bikin konten di Instagramku juga terkait dengan belajar tipis-tipis. Since aku kan ngajar ya sebenarnya, jadi aku coba deh bikin konten gimana caranya walaupun aku nggak bisa ngajar tatap wajah langsung bersama dengan audiens, aku masih bisa berbagi gitu, Ci. Benar, benar. Jadi harus tetap lah. Karena seperti yang kita tahu juga kan sekarang ini mungkin banyak orang yang di PHK, ya kan Ya, banyak banget tuh yang dirumahkan, perusahaan-perusahaan stres lah pastinya. Nah, bagaimana caranya berpikir tetap bisa mendapatkan penghasilan seperti itu kan? Karena banyak banget sih di sini juga tuh sebagian mungkin yang ada yang dirumahkan. Ya mungkin perusahaan juga kita tidak bisa menyalahkan perusahaan juga karena situasi ya, seperti ini gitu kan. Tapi sebagai pribadi masing-masing tentunya akan terasa sangat berat sih ketika yang tadinya kita punya penghasilan setiap bulan, terus tiba-tiba sekarang harus, ya mungkin kalau ketika dirumahkan itu dari perusahaan sih masih memberikan setengah penghasilan kan, tapi yes. kan masih sangat jauh dari penghasilan yang seperti biasa. Yang pasti bagaimana caranya agar ya itu tadi benar kata dia, kita harus kreatif intinya kan, berpikir lebih kreatif karena kita tetap bisa memiliki penghasilan lah yang pasti. Terus juga tadi dia sudah bilang juga kita harus tetap bersosialisasi ya dia. Jadi biar Iya, betul. bagaimana? Kita kan sudah canggih nih kayak sekarang nih, kita nggak pernah ketemu loh sekarang kan, tapi kita Iya, bisa bertemu dari media sosial kan seperti ini ya. Dengan betul. teman-teman itu harus tetap gitu, harus tetap dijaga komunikasinya, harus tetap bisa bersosialisasi walaupun kita physical distancing ya, tapi secara Iya, sosialisasi kita tetap. Dea sendiri gimana nih kan jauh dari keluarga, jadi tetap masih bisa komunikasi dengan lancar kan? iya betul. Kata Ciarin tadi kan bilang kita tuh butuh banget kebutuhan sosialisasi. Kayak misalnya itulah kenapa ketika kita di rumah aja di awal-awal kita mulai ngerasa nggak aman nih atau nggak suka di rumah aja. Itu kan Benar-benar. karena sebenarnya kita haus akan kebutuhan kita atau needs kita yaitu bersosialisasi. Ya, kayak kalau kita belajar dulu waktu zaman kuliah itu kan ada hierarki Maslow ya. Hierarki yang pertama fisiologis, hierarki kedua rasa aman, hierarki ketiga itu kebutuhan bersosialisasi. Nah, pada Ya. saat masa pandemi ini tiga-tiganya nih terancam kan. Yang pertama fisiologis, teman-teman yang nggak dapat pekerjaan yang di PHK itu mau nggak mau harus
putar otak gimana caranya bisa makan, gimana caranya bisa bayar ini rasa aman. Sekarang jelas lah kebutuhan atas rasa aman sekarang kita juga terancam karena ada orang bersin dikit kita takut. Kita pergi ke sana nggak boleh, pergi ke sini nggak boleh. Kalau mau pergi pakai masker. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sosialisasi. Jadi ketika 3 kebutuhan dasar itu mulai terancam, wajarlah ketika kita mulai merasa nggak nyaman gitu kan. Nah kalau aku pribadi ya benar, akhirnya aku memanfaatkan media-media gadget kayak teknologi sekarang kan sudah canggih. Aku akhirnya memanfaatkan media itu untuk bisa berkomunikasi sama teman, sama keluarga, karena aku di Jakarta kan beneran ngerantau ya Ci. Jadi Ya kayak bener dulu banget. Cici di Semarang ngerantau, nah aku di Jakarta ngerantau, jadinya kayak haruslah menjaga komunikasi. Apalagi kemarin aku nggak pulang Lebaran, Ci. Lebaran ya nggak pulang ya? Nggak pulang. Jadinya ya sudahlah, kita nikmati aja. Kan kita nggak bisa. Itu Lebaran pertama kayaknya ya, jauh dari keluarga ya. Iya, Lebaran pertama aku tidak pulang kampung seumur hidupku Lebaran pertama. Ya jadi pengalaman lah. Nggak bisa pulang kan, itu dia masih dibatasi kan. Iya nggak bisa Jadi pulang waktu itu. berarti kemarin ibu ayah di Semarang atau di Bandung? Di Semarang. Biasa kan dia di Bandung kan? Di Iya. Semarang. Cuma kemarin mereka juga nggak bisa ke Bandung, mereka akhirnya memutuskan di Semarang dan aku di Jakarta gitu. Wah, bener banget karena memang situasi ya bener. Karena sekarang ini kita stres, terus merasa khawatir, merasa takut. Kalau menurut kita sih itu sebenarnya situasi yang normal kan Dea. Itu Yes. adalah respon normal kita terhadap situasi yang seperti sekarang ini kan. Betul. Bener-bener sangat normal. Mungkin justru saya heran kalau misalnya ada orang yang sudahlah mungkin nggak pusing ataupun apa, tapi kalau menurutku pasti gitu, pasti merasakan kayak dia bilang tadi yang awal-awal ya, terutama itu Betul. shock banget ataupun kaget banget yang tiba-tiba sekolah diliburkan, tiba-tiba nggak tahu mau ngapain. Kalau menurut saya ya saya pribadi juga mungkin awal-awal sehari 2 hari itu yang untuk bekerjanya pagi hari ya, yang bener-bener kalau dia kan ya jadwalnya kan mungkin bisa malam, bisa kapan. Kalau kayak kami yang kerjanya di kantoran kan, awalnya tuh mungkin ngerasa senang sih ketika pertama, tapi 2 hari aja senang di rumahnya. Setelah itu tuh, ya ampun bosan ini ngapain, kayak gitu kan, nggak jelas banget. Nonton juga udah bosan, di rumah bosan, kayak gitu kan ya mau tidak mau, ya suka tidak suka memang harus dijalani. Tapi kalau menurut saya dia itu respon yang sangat normal kan, karena kita memang aduh bosan banget yang nggak bisa nongkrong lah ataupun segala macam, ya mau tidak mau kita terima ya. Iya. Intinya sekarang bagaimana sih kita bisa memaknai ini semua. Kalau Dea sendiri gimana nih, bagaimana kita memaknai ya, tadinya tuh ya kita merasa bebas, merasa bisa kemana-mana, tapi sekarang justru ya dengan situasi seperti ini kan serba dibatasi. Kira-kira menurut Dea nih apa nih makna dari ataupun yang bisa kita dapat dari semua inilah? Oke. Kalau menurut aku pribadi, kayak misalnya biasanya itu kan aku selalu bisa main keluar. Kita kan selalu bisa jalan-jalan keluar. Mau nongkrong kah, mau makan di luar, atau mau keluar atau mau keluar. Nah, sekarang kita dibatasi itu justru aku malah akhirnya dapat insight bahwa kita itu bisa menggunakan waktu ini untuk lebih jalan-jalan ke dalam, jalan-jalan ke dalam diri sendiri. Dalam artian sekarang mungkin karena di rumah aja, teman-teman udah mulai bisa tahu nih sebenarnya teman-teman itu sukanya apa sih. Sebenarnya teman-teman itu merasanya nyamannya kalau ngapain sih. Jadi lebih jauh kenal sama diri sendiri. Belum lagi ketika misal teman-teman pada saat masa pandemi ini belajar hal baru. Nah itu kan biasanya teman-teman mana sempet sih kalau pas lagi situasi normal biasa, lalu teman-teman sok-sok belajar hal baru kayak misalnya coba memasak, coba menanam tanaman. Ketika itu di situasi normal itu kan justru kita malah terkesan nggak punya waktu ya. Nah sekarang kita dikasih nih kesempatan untuk bisa jauh lebih dekat sama diri sendiri, mendengarkan maunya kita apa, lalu banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya di saat masa karantina ini yang dulu tuh nggak bisa kita lakukan. Jadi kalau menurut aku
setiap kondisi dan keadaan itu kan seperti dua sisi mata uang ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tergantung kemana kita mau terfokus. Kalau misalnya kita mau fokus sama negatifnya doang, ya bosen terus udah pasti. Tapi ketika kita mau coba merubah perspektif kita ke arah yang positif, maka kita akan jauh bisa mensyukuri apa aja yang kita dapat di masa pandemi ini. Dan itu bikin kita jauh lebih tenang, jauh lebih waras, ya nggak sih, Ci? Daripada kita ngeluh-ngeluh terus, gitu. Bener banget. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini justru mungkin banyak hal yang bisa kita dapatkan kan. Tadi kayak kata dia salah satunya, mungkin ada yang nggak suka masak, tapi karena kita bosan nggak mau ngapain, nggak tahu mau ngapain, jadinya mungkin bisa jadi pintar masak, kan salah satunya itu. Terus mungkin seperti minggu lalu sudah dibahas sama Ben, mungkin kita nggak suka berkebun misalnya, kita jadi suka berkebun. Benar banget, jadi banyak tanaman. Wah, Karena sama itu aku tahu banget kalau dia kan nggak suka kucing ya. Tapi sekarang dia suka banget loh sama kucing ya, hebat banget gitu. Nah dulu kalau ngumpul pas lagi ngumpul di kantin, dia suka bingung, takut banget itu sama kucing tuh. Ya ampun, tapi sekarang kayaknya seneng banget kamu sama kucing ya. Sekarang di rumah di Semarang tuh melihara kucing, Ci, 5. Ya ampun. Jadi aku nggak mungkin kan suka sama kucing. Berani megang-megang sekarangnya, nyentuh-nyentuh kucing. Berani akhirnya, karena kucingnya nyamper-nyamperin aku terus kan, jadi udah deh, ternyata nggak apa-apa juga gitu. Hebat loh, hebat. Luar biasa loh, pasti. Dia tuh nggak berani loh sama kucing, tapi jadi lebih berani. Ya, Ci, selalu nggak berani. Ini nih ada pertanyaan nih dia. Dari Gigro 467. Bagaimana cara tidak panik pada masa pandemi ini? Bagaimana nih? Ya, cara untuk tidak panik pada masa pandemi ya. Oke. Kalau menurut aku, kayak tadi kita ngobrol, rasa panik itu rasa yang wajar. Jadi ya, betul. Dalam arti kayak nggak mungkin kalau kita nggak panik gitu. Jadi kalau menurut aku paniknya itu bukan dihilangkan atau bukan dilupakan, tapi lebih paniknya itu dikelola aja. Jadi sebenarnya ketika kita tuh masih butuh rasa panik itu loh untuk upaya antisipatif kita, supaya kita nggak terlalu ngentengin, kita nggak terlalu nyepelekan gitu ya. Tapi rasa panik ini justru jangan terlalu lama dipelihara atau jangan dapat porsi yang banyak, karena ketika paniknya kebanyakan daripada antisipatifnya, jatuhnya kita akan parno sendiri, terus kegiatan kita juga akan terganggu, terus mental kita juga akan terganggu. Jadi kalau aku, panik boleh banget, tapi kadarnya nggak usah banyak-banyak. Jadi kadarnya itu kita pakai untuk upaya antisipatif kita aja, supaya kita nggak menyepelekan lah penyakit ini. Kita masih tetap bisa berjaga-jaga, masih bisa aware seperti ini. Ya, jadi nggak masalah, kayak sudah kita bahas tadi kan, panik, stres, takut, khawatir itu adalah respon kita yang normal, sangat normal ketika kita merasa seperti itu. Tapi benar banget kata dia, bagaimana caranya kita jangan terlalu berlebihan misalnya paniknya, karena kalau terlalu berlebihan justru nanti jatuhnya ke stres misalnya kan, lalu nanti dampaknya bisa ke depresi malah. Itu kita pikirkan kan, karena sangat penting loh untuk menjaga kesehatan mental kita dalam situasi seperti sekarang ini. Sebenarnya malah dampaknya ke kesehatan mental. Oke, di 67. Iya sih, memang luar biasa sih ya situasi sekarang ini dia. Makanya kalau di sini, aduh, memang benar-benar bikin apa ya? Awal-awalnya dulu memang ya itu, kalau aku pribadi sih memang benar-benar awalnya dulu tuh shock sih, kaget banget, dan apalagi karena kalau aku kan di sekolah kan, jadi sempat ini aja kan kita belum sekolah benar-benar kan, maksudnya belum masuk kan gitu, jadi nggak tahu sampai kapan situasi akan seperti ini. Kalau merasa hal yang udah sebenarnya tuh ya kan tadi sinyal masuk sudah ya. Oke. Iya benar. Kalau situasi awalnya memang aduh banget lah pokoknya, merasa nggak nyaman. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik gitu kan, sudah jauh lebih
nyaman lah dengan situasi. Karena mungkin awalnya itu kita harus beradaptasi dengan situasi yang seperti kita bilang tadi kan, mungkin itu kita pikir kita harus melawan ya. Mungkin ada kata-kata bagaimana caranya kita bisa melawan COVID ini kan, awalnya kan seperti itu. Tapi sekarang ya mungkin ini kita dituntut untuk bisa bersahabat, untuk bisa lebih berdamai dengan yang namanya COVID. Mungkin teman-teman nanti dikiranya kalau kita berdamai itu bersahabat ya, bukan berarti kita harus apa ya, berdamai di sini tuh dalam konteks bahwa kita harus tetap bisa menjaga kesehatan kita ya, tetap peduli dengan kesehatan, tetap jaga jarak, itu intinya. Jadi intinya bagaimana kita bisa masuk ke new normal ini gitu kan. Jadi untuk teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu panik lah intinya. Bener banget itu tips dan tadi, memang luar biasa lah sudah. Kalau di Jakarta sendiri memang banyak banget kan ya yang positif kan? Iya, banyak banget. Jujur aku udah tidak baca berita yang aku pantungin banget. Aku nggak setiap hari update berita tentang COVID, karena menurut aku itu juga salah satu cara aku untuk menjaga kesehatan mental aku pribadi. Jadi kalau dibilang banyak, kayaknya Jakarta terbanyak ya kalau nggak salah. Tapi jumlah pastinya tuh aku nggak tahu ya jumlah pastinya. Tapi kita masih banyak sih. Dek, kok nggak dengar suaramu ya, Dek? Masa sih? Ini udah dengar belum? Ini udah dengar belum? Ini ada pertanyaan nih, Kak. Oke, untuk kalau kehilangan passion dan motivasi, solusinya gimana nih, Kak? gimana tuh Ci Erin? Gimana nih? Kehilangan passion dan motivasi. Ini ada suaranya. Coba teman-teman yang lagi nonton, aku ada suaranya nggak? Ci Erin nggak bisa dengar suaraku soalnya. Sedangkan aku bisa dengar suara Ci Erin. Halo? Gimana Ci? Bisa dengarkah? Ya, dengar kah suaramu? Ada kok suaraku. Tuh, oh iya, oke, sudah nih. Gimana nih, Dea? Apa tuh? Untuk ya kehilangan motivasi dan juga passion gitu ya. Ci Erin bisa dengar suaraku? Sorry, bentar ya. Oke. Jadi aku sama Ci Erin itu adalah teman kuliah. Oke, sip. Ulang dong. Sudah? Kacau. Oke, sip. Oke, tadi pertanyaannya adalah untuk Kak, kalau kita kehilangan passion dan motivasi, solusinya gimana? Kalau dari aku pribadi, motivasi itu adalah motor penggerak kita sih. Kayak kita bekerja, kita belajar, kita sekolah, itu kita pasti punya motivasi. Dan motivasi itu yang bikin kita bisa tetap bertahan di tengah situasi kondisi apapun. Ketika motivasinya hilang, kalau menurut aku, justru motor penggerak kita berarti hilang. Dan itu sayang banget. Lalu solusinya gimana? Ya tetap hidupkan motivasi itu. Ketika mungkin motivasinya ya kalau dari aku pribadi, ketika motivasinya teman-teman hilang, maka coba tanya lagi ke dalam diri sendiri. Sebenarnya alasan kamu memulai ini tuh apa? Contohnya ketika motivasi ketika bekerja hilang, alasan kamu pertama kali ingin mendaftar kerja di sini tuh apa? Oh, pastikan untuk membanggakan orang tua, untuk tetap bertahan hidup. Nah, ketika motivasi itu hilang, maka balik lagi nih pertanyaan yang tadi harus ditanyakan kembali ke dirimu, seperti apa sih sebenarnya yang membuat kamu memulai ini? Jadi, ketika teman-teman capek, motivasinya nggak hilang. Dan it's okay ketika misal teman-teman merasa jenuh, capek, itu it's okay untuk teman-teman berjeda sebentar. Dalam artian nggak harus teman-teman itu terus semangat sepanjang karir teman-teman atau sepanjang jalan teman-teman tuh harus semangat, enggak. Ketika teman-teman misalnya merasa lelah, ya udah berjeda aja dulu sebentar, kembalikan lagi energinya yang hilang. Berjeda tapi bukan berhenti gitu. Oke, jadi kayak istirahat sejenak gitu ya, Dea. Jadi sembari kita
mengumpulkan motivasi dan niat untuk selanjutnya, ya tidak ada salahnya untuk kita istirahat sejenak ya, melihat lagi. Karena kalau kita sendiri tahu, motivasi itu kan ada dua, ada dari dalam diri atau internal, dan juga ada motivasi eksternal ya. Jadi bagaimana nih, kalau motivasi eksternal kan mungkin dari dapat dukungan dari teman-teman, dapat dukungan dari keluarga. Nah, itu salah satu motivasi eksternal. Benar ya, Dea ya? Iya, ya, maaf, maaf. Oke. Ini kok ada pertanyaan nih, Dea. Kak, mau nanya, kalau kuliah psikologi klinis itu praktek di rumah sakitnya sebagai konselor ya? Ini pertanyaan nggak nyambung sih sebenarnya dengan... Gimana tuh? Mau dijawab ya? Coba jawab aja ya. Psikolog aja yang ngejawab. Kak, mau nanya, kalau kuliah psikologi klinis itu prakteknya di rumah sakit sebagai konselor ya? Karena kalau kami berdua nih sebenarnya psikologi pendidikan ya, bukan psikolog klinis tadinya. Jadi kalau psikolog pendidikan sendiri itu kami prakteknya di sekolah. Kalau ingin menjadi psikolog klinis itu sebenarnya iya benar, prakteknya itu di rumah sakit. Tapi prakteknya itu bukan hanya sebagai konselor sih ya, setahu saya ya. Jadi ada beberapa kasus yang bisa ditangani, misalnya di rumah sakit itu terkait mungkin kalau yang lebih menangani klinis dewasa itu biasanya mungkin misalnya nih schizofren misalnya. Nanti bagaimana terapi yang benar untuk seorang yang mengidap schizofren misalnya seperti itu. Kalau seandainya kami kebetulan kalau saya sama Dea memang kita di jalurnya psikolog pendidikan. Jadi karena kita di psikolog pendidikan, kita prakteknya di sekolah seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang tertarik untuk ke psikolog klinis, nanti itu ada dua jalur. Untuk prakteknya sendiri itu bisa di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, ataupun di tempat-tempat terapis ya, tahu kita ya Dea ya. Itu untuk kampus kita. Dan konselor atau kegiatan konseling itu hanya sebagian kecil dari kegiatan psikolog. Jadi benar di dalamnya ada terapi, ada konseling, lalu juga ada berbagai macam asesmen lah yang dilakukan. Jadi bukan hanya konselor aja. Iya, jadi ada banyak lah seperti itu. Yes. Oke, benar banget. Jadi itu pertanyaannya, ya benar sih kita sama-sama harus psikologi, tapi memang kebetulan kita berdua semuanya harus psikologi pendidikan. Iya. Nih, ikut menambahkan katanya, biasanya karena jenuh motivasi hilang, coba selingi dengan hobi kamu untuk menstabilkan mood kembali. Kalau udah naik moodnya, kembali ke fokus awal. Ya benar banget ya Dea ya, benar banget. Ya seperti Dea bilang tadi, kita coba untuk menenangkan dulu deh. Nanti kalau kita sudah nyaman, sudah sama aja sih kalau misalnya kita lagi ada masalah kan, kita butuh nih untuk menenangkan diri dulu gitu kan. Baru setelah itu kita baru mulai kembali dengan mungkin dengan mood yang lebih baik, dengan kondisi yang lebih baik. Ya, seperti itu sih. Kita manusia dianugerahi juga coping stress mechanism kan, Ci. Jadi iya benar banget. Stresor, sesuatu yang bikin kita merasa gak nyaman, maka kita harus mencari coping up-nya. Apa cara kita untuk copingnya? Coping tuh apa sih bahasa awamnya? Strategi mungkin ya, lebih nyamannya ya. Strategi untuk sedikit mengalihkan rasa nggak nyaman itu gitu. Betul banget. Jadi ada kalau di psikologi itu ada coping stress misalnya seperti. Jadi bagaimana sih kita bisa menangani mungkin ya menangani stres itu dengan lebih baik karena setiap orang itu pasti mengalami. Apalagi seperti yang tadi kita bilang dalam kondisi seperti sekarang ini itu sangat wajar. Jadi teman-teman nggak perlu merasa bahwa kok gue aja atau kok aku aja yang ngalamin seperti ini. Oh enggak. Semua juga kita ngalamin, Dea juga pasti ngalamin kan awalnya Dea dengan pasti ini ya. Apalagi ditambah jauh dari keluarga kan, awalnya pasti merasa keluarga juga pasti khawatir kan sama Dea juga, sudah jauh dari keluarga. Pasti ya, mungkin bisa sharing dikit lah Dea gimana ketika awal-awal dulu untuk ketika jauh dari keluarga, kaget lah pasti. Ketika ternyata di Indonesia tuh awalnya kan dulu kita mikir Indonesia nggak bakal positif ya awalnya kan, sangat optimis kayaknya gitu. Kalau Indonesia itu nggak bakal kena gitu kan, tapi ternyata ujung-ujungnya beneran kena dan banyak banget bahkan gitu kan, yang tadinya kita mikir oh enggak. Pasien satu itu kenanya deket tempat tinggalku, Ci. Waduh, pasien satu ya? Pasien satu. Jadi di daerah ini aku tinggal di daerah Kemang kan. Dan daerah Kemang Jakarta Selatan ini tuh pasien satu tuh
habis dari Kemang gitulah singkatnya. Kalau menurut aku ya kalau kita, ya pasti semua orang kaget lah ya. Cuma satu hal yang pengen aku tekankan adalah nggak usah sok paling jadi yang menderita. Karena kita semua tuh menderita kok sama-sama. Cuma memang ibaratnya kalau aku bisa ngomong ya, apa ya, ibaratnya corona ini adalah kotoran deh. Corona ini adalah tai deh. Iya benar. Corona ini adalah tai deh misal. Nah kayak ya nggak cuma kamu yang nyium tainya gitu loh, kayak semua orang juga nyium baunya dan semua orang juga merasakan yang nggak nyaman. Dan balik lagi nih, karena ini kita lagi ada di situasi dan kondisi yang tidak pasti. Nah aku sih awalnya mikir kayak aduh besok aku makan gimana ya, aduh besok aku bayar ini gimana ya, aduh besok itu gimana ya, serba khawatir gitu ya. Tapi sebenarnya setelah aku pikir-pikir, sepanjang hidup aku dari aku lahir sampai dengan hari ini, memang kan semuanya isinya adalah ketidakpastian. Betul. Tapi ya aku selalu percaya satu hal kayak walaupun kita dihadapkan pada ketidakpastian, tapi apa yang harusnya terjadi pasti akan terjadi. Jadi aku percaya banget tiap kesera-sera semuanya bisa kejadian kalau memang sudah tertakdirkan itu akan terjadi. Jadi aku sih akhirnya memindsetkan diri aku supaya mikir positif aja, kayak Bismillah atas nama Tuhan aja, selalu berdoa juga di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena aku percaya sih ini kondisi pandemi ini kan datangnya dari Tuhan. Dalam arti Tuhanlah yang memberi situasi ini ke bumi kan. Maka aku percaya kepada Tuhan juga kita harus meminta untuk segera mencabut situasi ini. Jadi daripada sibuk mengeluh, sibuk bilang ini konspirasi lah, sibuk apa, sibuk ini, sibuk anu. Kalau aku sih mengajak teman-teman sertakan ini dalam doa ya. Jadinya kita bisa sama-sama lah berusaha supaya Tuhan bisa mencabut masa pandemi ini dari muka bumi gitu. Bener banget. Intinya juga jangan pernah lupa. Karena walaupun kita, kalau di sini kan kami belum bisa beribadah ke tempat ibadah, tapi kan kita masih bisa beribadah dari online, seperti itu kan. Jadi beribadah secara pribadi juga tetap kita jalankan, seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan lupa, kita tetap selain kita menjaga kondisi kita dari apa tadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita katakan bersama tadi, ya mungkin salah satu yang paling penting ya itu tadi, benar banget ya bilang. Itu kayaknya tadi agak kelewatan, yang paling penting juga adalah kita jangan sampai lupa bahwa kita harus tetap kita punya Tuhan kayak gitu kan, dan pasti akan semua ini kita bisa lewati kok sama-sama seperti itu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu merasa benar kata dia, merasa paling menderita sendiri, karena ada itu yang merasa aduh ini adalah penderitaanku yang paling, ya semuanya kita kena dampaknya. Kamu nggak boleh merasa kalau nggak boleh merasa bahwa aku yang paling sakit sendiri gitu kan, aku yang paling kecewa sendiri seperti itu kan. Semua orang merasakan, tapi bagaimana kemampuan kita bisa melewati masa-masa ini gitu kan dengan cukup baik, dengan cukup hebat. Karena aku percaya kok kita, kayak kata dia bilang, kita tuh dikasih kemampuan. Jadi aku juga percaya bahwa semuanya kita punya kemampuan untuk melewati ini. Jadi baik yang tadinya mungkin pusing karena secara finansialnya merasa terbatas sekarang. Nah, kalau itu juga menurut saya juga semua ngalamin ya Dea ya. Semua juga ngalamin secara finansial, mungkin yang tadinya kita nyaman, tiba-tiba sekarang jadi serba sulit lah seperti itu. Nah, kalau kami di Kutai Barat sendiri, di Kaltim, di tempat kami lah di sekarang ini tuh memang salah satunya sih mungkin karena masyarakatnya suka mancing misalnya. Nah, itu mereka biasanya lakukan dengan mancing kayak gitu untuk mungkin tetap biar motivasi, biar moodnya itu tetap baik. Nah, itu salah satunya. Jadi, karena kita dekat dengan sungai kan, jadi banyak nih yang hobi mancing, mereka perginya mancing. Karena kan menurut mereka juga, kita kan jauh nih kalau kita pergi mancing, pergi ke hutan juga, jadi nggak masalah seperti itu. Seru itu salah satu. Ya? Seru, jadi memang biasanya gitu. Karena kita bisa pergi mancing rame-rame nih, jadi pergi ke sungai gitu deh ya, pergi mancing. Kalau di sana kan nggak bisa pastinya kan semuanya. Itu mancing emosi ya orang-orang. Bener. Yang di sana malah
tempat-tempat pemancingan kan ditutup. Kalau di sini mah nggak perlu tuh pergi tempat pemancingan, langsung aja tuh pergi ke kali ya, Alam ya. sungai yang besar. Bener. Jadi nggak perlu pergi ke tempat pemancingan. Ini nih ada nih. Aduh, ini tentang psikologi lagi nih pertanyaannya. Boleh juga sih, nggak masalah. Dari Yani Rulianti. Suka dukanya masuk ke jurusan psikologi apa, Kak? Apa nih? Dia duluan deh. Apa nih? Apa ya? Suka dukanya. Kalau suka karena itu jurusan yang aku suka, yang kita suka. Jadi kita walaupun tugasnya banyak, walaupun banyak hal yang harus dikerjakan, tapi ya tetap happy lah. Karena kalau aku pribadi, aku tuh suka ketemu orang kan. Maksudnya suka berinteraksi dengan manusia gitu, dalam artian suka ngobrol, suka ketemu orang baru. Dan di jurusan ini memang memaksa kita untuk melakukan hal itu. Aku sih enjoy aja. Dukanya ya sama seperti teman-teman jurusan di kuliah manapun lah, dukanya sama, paling banyak tugas. Banyak tugas seputar itu aja sih. Iya sih, bener banget, karena kita memang suka ya kita jalani aja gitu kan, walaupun mungkin ketika kemarin kita praktek banyak tugas dan segala macam ya ngeluhlah secukupnya. Nah mungkin kembali lagi sama dengan kondisi ini, kita ngeluh aja secukupnya. Ketika kuliah di jurusan psikologi pun kami mengeluh. Ya wajar sih mungkin ketika banyak tugas, tapi nggak yang mengeluh yang aduh apa sih ataupun apa tuh enggak. Tapi ya secukupnya aja, karena mungkin kita capek ataupun apa, itu kan sangat wajar. Jadi nggak perlu ini sih beribadah online. Iya benar, kita kan gimana caranya beribadah online nih dia katanya sih. Aduh, sekarang udah banyak banget cara beribadah online buat teman-teman yang muslim. Teman-teman ketika biasanya mendengar kajian di masjid, mendengar ceramah di masjid, sekarang sudah bisa beralih nih mendengar ceramahnya di YouTube. Begitu pula ketika Erin kan kayak mau misa ataupun mau ibadah, itu kan sekarang juga bisa via Zoom online ya, Ci? Kayaknya. Iya, bisa. Ini mah bener banget, karena memang semuanya itu ya, karena memang harus serba online ya. Jadi nggak perlu khawatir nih, nggak usah bingung kalau beribadah. Terus kalau beribadah kan juga bisa dari rumah masing-masing sih, jadi nggak perlu. Jadi semuanya bisa. Jadi nggak perlu usah khawatir yang berlebihan. Oke deh, mungkin beberapa inilah tips terakhir lagi nih untuk kita memasuki masa new normal ini, kira-kira apa nih Dea yang bisa harus sangat-sangat kita perhatikan nih? Kalau menurut aku kita udah deh, kalau menurut aku ini adalah saat yang tepat untuk kita berhati-hati, walaupun masa new normal, bukan berarti teman-teman bisa tetap langsung tiba-tiba pergi ke mall, langsung tiba-tiba jalan-jalan keluar kota. Jangan impulsif dulu, ditahan dulu, pelan-pelan aja, karena masa new normal, masa transisi ini tuh juga bisa jadi pembelajaran kita nih untuk menjalankan fase hidup yang lebih lambat. Dalam artian kita kan biasanya suka semuanya pengennya serba cepat, semuanya pengennya serba jadi, pokoknya harus cepat. Nah di masa kemarin nih PSBB dan sekarang adalah PSBB transisi, ini adalah masa dimana kita bisa menjalankan hidup jauh lebih perlahan gitulah ya. Jadi dalam artian teman-teman gak usah buru-buru. Terus tips lain tadi sudah aku sampaikan, kayak apa tuh, kita harus tetap menjaga sadar kesehatan diri kita sendiri. Jangan lupa juga segala perintilan harus dibawa, kayak hand sanitizer dan lain-lain itu. Sama kalau menurut aku teman-teman juga harus, walaupun ini udah masuk masa new normal, jangan lengah gitu. Dalam artian sebisa mungkin kita berusahalah untuk menjaga diri kita sendiri, karena kita jangan terus-terusan kayak menggantungkan nasib kita ke pemerintah atau ke presiden tapi kalau menurut aku mulailah dari diri sendiri dulu. Dengan kita bisa menjaga, otomatis kita minimal menyelamatkan satu nyawa, yaitu nyawa kita. Iya, benar banget, setuju. Jadi intinya ya, walaupun pemerintah mengatakan ini itu, ya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing kan. Karena ini kan ketika dikatakan new normal, kalau di beberapa tempat sih yang aku lihat juga itu malah udah ada yang masuk ke mall, udah ada yang bahkan kemarin katanya di puncak juga sudah penuh tuh deh ya, katanya gitu. Oh ya? Kan sebenarnya iya, dengar beritanya juga seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau saya pribadi sih mungkin belum berani sih. Kalau dia gimana nih? Walaupun sudah new normal ini, apa sudah berani di tempat-tempat seperti itu?
Aku sih kalau dibilang berani ya nggak berani ya. Dalam artian Hmm. di Jakarta ini mall akan buka tanggal 15 Juni. Tapi Hmm. aku nggak akan langsung ke mall. Kayak ya udah just information, mall sudah buka tanggal 15 Juni, itu sebenarnya juga udah bisa membuat hati kita nih, batin kita tenang sebenarnya. Oh, berarti situasi dan kondisi sudah membaik perlahan. Tapi bukan berarti kita harus langsung pergi ke mall juga. Aku sih takut juga ya, Ci. Lebih baik menjaga jarak dulu aja deh. Pelan-pelan deh. Bener, Namanya juga bener, bener. transisi. Iya, setuju banget. Ini ada pertanyaan terakhir ya ini ya. Efek pandemi terhadap orang yang mengidap depression. Menurut kakak gimana nih? Gimana tuh, Terhadap Ci? efek pandemi sekarang ini terhadap orang yang mengidap depresi. Menurut kakak gimana tuh? Mungkin orangnya sudah depresi, terus ditambah lagi dengan situasi sekarang ini. Hmm. Hmm. Itu gimana Dea kalau menurut Dea? Menanggapi Ah, pertanyaan si Rafa. mungkin aku akan coba jawabnya general aja ya, dalam artian karena Hmm. memang bukan kapasitas kita berdua untuk menjawab itu, karena bukan mayor kita mempelajari Hmm. tentang itu. Cuma secara general, kalau memang pandemi ini ngefek banget ke orang normal, apalagi mereka yang memiliki mental issue. Salah satunya Benar. adalah depresi. Jadi kalau menurut aku, ketika sedang begini di masa pandemi ini, maka ketika teman-teman punya apa, punya teman, punya kerabat yang memang punya mental issue depression, maka teman-teman harus mengelilingi dia dengan support system sih. Dalam artian walaupun teman-teman nggak ada di sisinya, tapi minimal teman-teman harus bisa apa ya, tanya kabarnya, sedang apa. Kalau misalnya ada waktu untuk berkunjung ke rumahnya hanya untuk say hi atau memberikan hadiah atau makanan atau hanya menanyakan kabar aja, kalau menurut aku tuh itu perlu banget di tengah situasi seperti ini, karena teman-teman yang punya apa, mental issue depresi itu kan nggak boleh sendirian, dalam artian kayak harus Iya. merasa tetap punya lingkungan yang mendukung atau support system yang baik. Jadi kalau menurut aku, sesimpel teman-teman WhatsApp dia, tanya kabar dia seperti apa, itu tuh juga sudah cukup sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan mental teman kamu itu. Begitu. Bener banget. Iya, bener banget ya. Jadi intinya seperti yang kita bilang tadi, salah satu tipsnya tetap bersosialisasi. Jadi untuk bantu Ya, temennya ya, ini satu caranya tetap ajak dia ngobrol, tetap ya walaupun kita hanya bisa ngobrolnya ya dari telepon ataupun dari WhatsApp ya. kan nggak bisa langsung ketemu misalnya semuanya ya seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya tetaplah kita sama-sama tetap jaga-jaga kesehatan ya. Jangan jangan menganggap bahwa eh, karena kita masuk ke new normal, terus kita kumpul-kumpul, semuanya tetaplah jaga kesehatannya, tetap kemana-mana pakai masker, yang mungkin awalnya risih tuh ya, kemana-mana harus pakai masker, terus kemana-mana bawa hand sanitizer, karena awal-awal tuh di sini tuh langka banget loh, Dea. Oh Hand ya. sanitizer tuh kan, iya, sempat langka, makanya jujur pas awal-awal, ketika kita harus dengan kondisi seperti ini tuh, kami bingung banget ya, karena mau pergi-pergi kan kalau nggak ada hand sanitizer kan takut juga tadinya ya, sempat panik ya mungkin, sempat khawatir kayak gitu kan, karena susah banget nyari hand sanitizer di sini. Mungkin kalau di Tapi sekarang Jakarta udah ada kan? nggak sempat kali ya. Tapi sekarang udah ada kan? Sekarang udah banyak yang jual. Jadi sekitar 4 atau sekitar sebulanan loh kita ngerasainnya bener-bener langka. Sekitar sebulanan. Tapi sekarang sudah lah. Semuanya masker juga sudah ada. Karena banyak masker rumahan kan sudah banyak juga yang buat kan Ya, sekarang. Jadi enggak langka lagi sudah jadi. Pokoknya betul. untuk dari segi kesehatan sudah cukup membantu lah. Maksudnya sudah cukup terbantu lah, kita nggak kayak kemarin-kemarin lagi kayak gitu. Alhamdulillah. Mm-mm. Setidaknya tidak usah khawatir lagi untuk teman-teman yang ada di Kutai Barat kan. Oke, Betul. makasih loh Dea. Pokoknya makasih banget karena sudah mau luangkan waktunya untuk bincang-bincang lah. Ini namanya ngobrol santai aja gitu kan. Jadi pokoknya sukses selalu untuk Dea. Hati-hati, jaga kesehatannya di sana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya nanti. Amin. Nanti ngumpul-ngumpul lagi sama yang lain kan. Ketemunya Siap. di mana? Di Semarang aja ya. Di Semarang aja, di tengah. Ya, di tengah bener banget. Itu kalau teman-teman yang lain kan pada ngumpul di sana. Iya, Mbak Maya saya juga. mau pulang juga nggak bisa. Iya bener-bener banget. Jadi kalau Mbak Maya memang sudah tetap di sana sih, di Semarang. Kamu ya? Nantilah itu kamu,
Jadi itu nanti dia tanya sendiri aja sama orangnya gitu. Jadi kalau mau ke Semarang, mereka pada ngumpul kok di sana. Oke, makasih banget loh Dea. Oh ya, Thank you, ini oke, kegiatan ini juga difasilitasi sama Dinas Pemberdayaan Perempuan Kutai Barat. Makasih, Mbak Betty. Oke, dadah Dea, sampai jumpa ya, lagi. Kevin. Thank Bye. you.